Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku akan jadikan di muka bumi khalifah, yaitu makhluk yang akan menggantikan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Manusia menggantikan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Kakek kita, buyut kita sudah tidak ada. Yang ada tinggal ayah kita, kita dan anak cucu kita. Nanti akan terus berganti. Malaikat bertanya, ataj'alu fiha ma yusfiku fiha wa yasfiku ad-dima, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Apakah engkau hendak menjadikan makhluk yang hendak berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih kepadamu dan mensucikanmu. Allah punya ketetapan, malaikat mempertanyakan. Allah Ta'ala menjawab dengan kalimat, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu daripada yang kamu tidak tahu. Akhirnya diciptakanlah manusia, berawal dari Adam di surga, kemudian pasangannya Hawa. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa lah, diusir Adam dan Hawa ke dunia. Jadi kita tinggal di dunia ini adalah hukuman. Karena Adam dan Hawa melanggar di surga, kita dihukum. Dilahirkan di dunia. Negeri yang penuh dengan keletihan, kelelahan, penderitaan, kesusahan. Itu negeri dunia. Akan tetapi kesedihan, kesusahan, penderitaan dunia hanyalah sementara. Paling lama manusia menderita di dunia sampai ajal tiba. Kalau sudah mati, selesai sudah penderitaan dunia. Jika dia orang yang beriman, jika dia orang yang bertakwa, maka surga tempat kembalinya. Maka bersabarlah hidup di dunia untuk terus beribadah kepada Allah. Karena negeri ini adalah negeri hukuman. Kita sedang dihukum di dunia. Maka sabar dalam menjalankan perintah pertama. Sabar dalam meninggalkan larangan. Dan sabar tatkala menghadapi takdir yang tidak kita inginkan. Semuanya butuh kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak zalim. Ketika menurunkan hambanya ke dunia, Allah tidak biarkan begitu saja. Tapi utus Rasul, Allah mengutus para Rasul. Dari generasi ke generasi diutus Nabi
untuk membimbing manusia jalan menuju surga. Ada yang mengikuti ajakan para nabi, maka jadilah dia orang-orang yang bahagia. Ada orang-orang yang menentang ajaran nabi, maka jadilah dia orang-orang yang celaka. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai berakhir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paripurna, ajarannya paling sempurna, yang merevisi agama-agama sebelumnya. Tidak ada hak bagi manusia di akhir zaman kecuali harus memeluk agama Islam. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah suatu kaum mendengar aku telah diutus, siapapun mereka, apakah Yahudi, apakah Nasrani, sampai mati tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia adalah penghuni neraka. Jadi enggak ada hak bagi manusia di muka bumi sekarang ini kecuali harus ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdakwalah Nabi kita di Mekah dengan dakwah yang tidak ringan, dicela, dihina, dimaki, dimusuhi, diancam bunuh. Penderitaan yang berat, kurang lebih 13 tahun berdakwah di Mekah. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan nabinya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Mulailah berdakwah di Madinah dan mendapatkan sambutan yang baik, sehingga pengikut Islam semakin hari semakin bertambah. Hingga terjadilah peperangan Badar yang menyebabkan nama Islam menjadi tenar. Dan orang-orang yang tadinya memusuhi Nabi, ada yang masuk Islam dengan kerelaan. Ada yang masuk Islam zahirnya, tapi batinnya membenci Islam. Itulah kaum munafikin. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersikap baik kepada orang munafik apabila mereka menampakkan kebaikan. Nabi tahu siapa-siapa yang munafik, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan. Ketika ada orang yang nampak kemunafikannya mau dipenggal lehernya oleh Umar bin Al-Khattab, kata Nabi, jangan. Nanti disangka Muhammad membunuh sahabatnya. Karena orang munafik itu sama dengan kita, zahirnya sama dengan kita. Di depan kita mereka baik, tetapi mereka memusuhi kita di belakang kita. Maka melawan orang-orang munafik adalah dengan doa. Allahumma ja'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Ya Allah, jadikanlah balasan kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Ada kalanya menang dalam pertempuran, ada kalanya kalah. Akan tetapi kekalahan penyebabnya adalah dosa. Tidak ada perjuangan yang kalah kecuali penyebabnya adalah dosa. Bukti konkret masalah ini adalah perang Uhud. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukan pemanah agar tidak beranjak dari Bukit Rumat, Jabal Rumat, Jabal untuk melempar panah. Ketika mereka taat, kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Tetapi tatkala pasukan pemanah melihat ghanimah
harta rampasan perang, tergoda mereka dengan ghanimah. Tinggalkan itu pos yang diperintahkan oleh Nabi karena dunia. Maka Khalid bin Walid yang masih kafir memutar haluan lalu menyerang kaum muslimin dari belakang. 70 sahabat Nabi terbunuh. 70 sahabat Nabi terbunuh karena tidak taat dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kata kunci bahwasanya siapa yang taat dengan sunnah niscaya berkah. Tetapi siapa yang menyelisihi sunnah pasti kalah. Siapa yang menyelisihi sunnah pasti kalah. Maka jika ingin perjuangan kita ini menang dan ditolong oleh Allah Ta'ala, kita harus memperbaiki hati. Allahumma aslih qulubana wa a'malana. Ya Allah, perbaikilah hati-hati kami dan amal-amal kami. Karena al-ikhlasu sirrun najah. Ikhlas itulah rahasia kesuksesan dalam menuntut ilmu, dalam berjuang, dalam berdakwah. Jika ikhlas, pasti Allah akan memberikan kemenangan. Kemudian serius dan sungguh-sungguh dalam berdakwah, karena bukan main-main. Dan gak mungkin bisa serius sungguh-sungguh tanpa keikhlasan. Pada perjuangan ini ada kalanya mendapatkan ghanimah, ada kalanya berdarah, bahkan nyawa pindah ke alam barzah dalam perjuangan. Kalau tidak punya keikhlasan, maka niscaya akan kandas di tengah jalan. Al-ikhlasu sirrun najah. Ikhlas itulah rahasia kesuksesan. Dan perjuangan dakwah ini mengajak manusia dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah mengajak kepada sunnah. Ini bukan perjuangan yang remeh. Bahkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa kaum muslimin tengah menghadapi musibah yang lebih besar daripada musibah bangsa Palestina dijajah Yahudi. Palestina dijajah Yahudi itu musibah, tetapi tidak lebih berat daripada musibah yang lain, yaitu ketidakpahaman kaum muslimin dengan ajaran agamanya. Banyak umat Islam yang berbuat syirik, banyak umat Islam yang berbuat bid'ah, banyak orang yang berbuat maksiat, nggak ngerti kalau itu adalah syirik, nggak ngerti kalau itu adalah bid'ah, nggak ngerti kalau itu adalah maksiat. Kalau orang Palestina dijajah oleh Yahudi, disiksa, disalib, dibunuh, mati, insya Allah kalau mempertahankan agamanya mereka mati syahid. Mati masuk surga. Tetapi miliaran kaum muslimin yang tidak mengerti agamanya, mungkin dia hidup mewah di dunia, tetapi kalau dia syirik, mati masuk neraka. Mana yang lebih berat musibahnya? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Penderitaan, dijajah, dibunuh, selesai, mati. Kalau dia mukmin, muwahhid, surga tempat kembalinya. Tapi yang hidup enak, hidup bergelimang dengan harta, dengan kekuasaan, gak ngerti tauhid, lalu dia mati dalam kesyirikan, itulah kesengsaraan yang sebenarnya. Oleh karena berjuang ini, mendakwahkan tauhid ini bukan perjuangan yang remeh, ngaji doang, nggak ada gregetnya. Jihad dong, mau jihad pakai apa? Tidak mengukur dirinya. Jihadnya kaum muslimin di zaman aman,
adalah menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pelajaran kita sampai surat An-Naba ayat 10. Lihat surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
bersama. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa qadimna as-samaa'a wa kanat abwaaba wa suyyiratil jibalu fa kanat saraba inna jahannama kanat mirsada lil-tagina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadkhuluna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Waja'alna al-laila libasan talbasakum dhulmatahu, kami jadikan untuk kalian malam sebagai pakaian yang kalian mengenakan dengan gelapnya. Wa takhshakum, sehingga gelap itu menutupimu. Kama yasturu thawba labisahu, sebagaimana kain yang dikenakan oleh orang yang mengenakannya. Datang malam dari barat apa dari timur? Dari timur. Yang gelap duluan, timur menutupi wajah bumi. Sampai di barat masih terang, kemudian matahari tenggelam, baru gelaplah seluruh wajah bumi. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Waja'alna an-nahara ma'ashan tantashiruna fihi lima'ashikum, dan kami jadikan siang sebagai tempat cari ma'isyah. Cari ma'isyah, cari kehidupan. Kalian bertebaran di muka bumi untuk mencari kehidupan kalian. Wa tas'auna fihi limasalihikum, dan kalian berusaha demi kemaslahatan kalian. Maka sudah seharusnya kita mengikuti ajaran Al-Quran. Cari ma'isyah itu siang atau malam? Siang. Kalau yang cari ma'isyahnya malam siapa? Kampret. Kelelawar siang apa malam? Tapi bukan berarti yang sip 3 kampret loh. Bukan juga. Tapi normalnya itu cari ma'isyah siang. Bukan berarti kalau cari ma'isyah malam haram. Tidak. Ada yang mencari ma'isyahnya malam, tapi kesehatannya tidak baik karena dia kurang cahaya matahari. Dan pembicaraan Al-Quran itu adalah aghlabiyahnya, secara umum seperti itu.
Wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Wa ja'alna sirajan wahhaja, yani wa ja'alna syamsa sirajan waqadan mudi'a, dan kami jadikan matahari itu pelita yang menyala, yang bersinar. Sebelumnya wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atasmu 7 lapis langit yang kokoh. Berapa jumlah langit? 7. Mana dalilnya? Ini dia. Wa ja'alna fawqakum sab'an shidada. Jadi wa banina fawqakum sab'a samawati matinatil bina muhkamatil khalqi, dan kami bangun di atas kamu 7 lapis langit yang kuat bangunannya, kokoh. La sudu alaha wala futur, tidak ada retak, tidak ada pecah. Mulus itu langit. Seluas itu, Allahu Akbar. Kayak apa besarnya Allah. Langit tinggi tanpa tiang, luas tanpa tepian. Pinggirnya mana langit itu? Disuruh kita berpikir seperti itu, agar kita tidak menganggap mustahil Allah sanggup menghidupkan tulang belulang dari kubur sempurna kembali. Jangankan cuma menghidupkan orang yang udah mati, membangun langit yang kokoh 7 lapis, yang luasnya tanpa tepian, tinggi tanpa tiang saja sanggup, apalagi bangkitkan orang yang sudah mati untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita kerjakan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Harus terus kita mohon ampun kepada Allah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Wa anzalna minas sahabil mumtiratu ma'an munsabban bikathrah, dan kami turunkan dari awan hujan air yang tercurah dengan banyak. Linukhrija bihi habban mimma yaqtatu bihin nas, agar kami tumbuhkan biji-bijian yang dengannya bisa dipanen sebagai makanan pokok bagi manusia. Wa hasya'ishi mimma ta'kuluhu dawab, dan rumput-rumputan yang bisa dimakan oleh binatang ternak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah tidak biarkan kita di muka bumi kelaparan, tapi Allah turunkan hujan. Dengan hujan tumbuh biji-bijian, ada gandum, ada padi, ada jagung, makanan pokok. Juga Allah tumbuhkan rumput-rumputan untuk binatang ternak. Makanya kita banyak tidak bersyukur. Betapa banyak rumput tetapi tidak dimanfaatkan. Sekiranya umat Islam cerdas, bagaimana dia pelihara kambing? Itu diantara kemarin dari Lombok yang ikut umroh.
menantunya, istrinya, mertuanya, semuanya umroh. Bisnisnya apa? Ternak ayam telur. Ternak ayam telur. Itu bisa mengumrohkan berapa? 6 atau 8 keluarganya. Allah telah turunkan itu. Rumput ya, sekitar kita ini rumput banyak, tetapi tidak dimanfaatkan. Sekiranya mereka mau beternak, dan ini ada Pak Majid dari Tanjung Priok, sekarang lagi bangun pesantren di Sukabumi. Sudah jadi pesantrennya, sudah ada masjidnya. Tahun ini menerima pendaftaran baru. Dan rencana beliau begitu. Ternak kambing. Karena pasarnya sudah jelas, tukang sate itu membutuhkan kambing tiap hari. Belum lagi Idul Kurban. Allah Ta'ala telah siapkan biji-bijian untuk dimakan oleh manusia, rumput-rumputan. Wa hasya'is mimma ta'kuluhu dawab, rumput-rumputan yang bisa dimakan oleh binatang ternak. Wa basatini multafatin ba'duha bi ba'din litasubbu a'dhaniha aghsaniha, dan kebun-kebun yang lebat yang sebagiannya di atas sebagian yang lain dari rindangnya, dahan-dahannya. Allah semuanya yang ciptakan itu. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Setelah Allah mengungkap kemahakuasaannya, baru diungkapkan tentang datangnya hari kiamat. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Inna yaumal fasli bainal khalqi, sesungguhnya hari keputusan di antara makhluk, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat, kana waqtan wa mi'adan mahdudan lil awwalina wal akhirin. Waktunya telah ditetapkan, telah dibatasi untuk orang yang pertama maupun yang terakhir. Yauma yunfakhul malaku fil qarni, yani hari ketika malaikat meniup pada sangkakala, idzanan bil ba'tsi fatatuna umama, sebagai izin tentang datangnya hari kiamat. Nanti kalian akan datang berkelompok-kelompok. Kullu ummatin ma imamihim, masing-masing umat bersama imam mereka. Pada hari kiamat akan terjadi 2 tiupan sangkakala. Dan hari kebangkitan akan terjadi pada tiupan yang kedua. Yang akan meniup adalah malaikat Israfil, yang disebut dengan sahibul qarn, pemilik tanduk, yani maksudnya pemilik trompet. Dia akan meniup sangkakala dengan tiupan yang sangat dahsyat, sehingga tatkala tiupan pertama, wa nufikha fis suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Surat Az-Zumar ayat 68. Ketika tiupan sangkakala pertama, maka seluruh yang hidup di langit dan di bumi akan meninggal dunia. Tatkala itu semuanya mati kecuali yang Allah kecualikan. Di antaranya malaikat meniup sangkakala sendiri enggak mati. Sebab kalau dia ikut mati, siapa yang mau bangkitin? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lanjutan ayat tersebut, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiup dengan tiupan yang kedua, tiba-tiba manusia seluruhnya bangkit. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
bahwa kebangkitan terletak pada tiupan yang kedua. Adapun jarak antara tiupan pertama dan yang kedua adalah 40. Namun 40 yang dimaksud tidak diketahui secara pasti apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Karena sang perawi yang meriwayatkan hadis lupa apa yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak tiupan pertama dan tiupan kedua adalah 40. Dan tatkala tiupan sangkakala yang kedua, fa idahum qiyamu yanzurun, maka semua pun bangkit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatatuna afwaja, kalian akan datang kepada kami dengan berkelompok-kelompok. Ketika menyebutkan tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal, bahwa Mu'adz bin Jabal nanti akan menjadi pemimpin para ulama, dia berdiri sejauh lemparan tombak di hadapan para ulama. Jadi golongan orang alim nanti di hari kiamat kumpul, pimpinnya terdepan Mu'adz bin Jabal yang Nabi utus untuk dakwah ke Yaman. Sejauh lemparan tombak. Misalnya di sini saf para ulama, Mu'adz sejauh lemparan tombak di depan. Orang yang menjadi muadzin, maka dia akan bersama rombongan siapa? Bilal bin Rabah. Yang penting kita berada di barisan kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing mengikuti siapa pemimpinnya. Oleh karenanya, jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat yang ke-19, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit maka terbelahlah beberapa pintu, terdapatlah beberapa pintu. Wa futihatis samaa'u fakanat dzatu abwabin katsiratin linuzulil malaikah. Ketika langit dibuka, ternyata banyak pintu-pintu guna turunnya malaikat. Seperti dalam surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun pada malam Lailatul Qadar para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin dari Rabbnya untuk menentukan segala perkara. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankanlah gunung-gunung maka terjadi fata morgana. Wa nusifatil jibal ba'da subutiha, gunung itu dihapus setelah tadinya kokoh. Fakanat kasarab, jadilah seperti fata morgana. Fata morgana itu orang yang berjalan di terik matahari, di padang pasir atau di jalan yang panjang. Dia melihat seakan-akan ada air dari jauh. Ketika didekati enggak ada apa-apa. Itu namanya apa? Fata morgana. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya neraka jahanam pada saat itu akan mengintai. Di sana ada tempat mengintai. Lit-taghina ma'aba, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang terlalu melampaui batas. Maksudnya apa? Keterlaluan, itu namanya melampaui batas. Labithina fiha aqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. La yaduquna fiha bardan wala saraba, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Illa hamiman wa khassaqa, selain air yang mendidih dan nanah.
jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sungguh mereka dahulu tidak mengharapkan hari perjumpaan penghisaban. Inna jahannama kanat yaumaidin tarsudu ahlul kufri alladhina uiddat lahum. Sesungguhnya neraka jahanam pada hari itu mengintai orang-orang kafir yang memang jahanam diciptakan untuk mereka. Jahanam disediakan untuk orang kafir. Nabi menceritakan jahanam memiliki 70.000 kendali. Kalau orang naik kuda ada kendalinya. Jahanam punya 70.000 kendali. Setiap satu kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Oleh karenanya Jahannam ditarik oleh 4.900.000.000 malaikat yang menarik Jahannam. 4.900.000.000. Ketika penghuni neraka dilemparkan ke neraka, cara melemparkannya disuruh masuk nggak mau, dikejar, lari, jatuh tengkurap, dipegang kakinya, diseret, lempar ke neraka. Sehingga dikatakan mereka masuk ke neraka dengan wajah-wajah mereka, berjalan di atas wajah mereka, ini diseret kakinya, wajahnya di bawah, lempar. Itu cara memasukkan orang ke dalam neraka. Cara yang kedua, dibelenggu, tangannya ke leher, dipegang kaki dan rambutnya, kemudian baru dilempar ke neraka. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Makithina fiha duhuran muta'aqibatan la tanqati'. Mereka tinggal di neraka bertahun-tahun, silih berganti, tidak ada putusnya. Kalau orang di penjara di dunia, ada yang divonis 10 tahun, divonis 20 tahun. Bahkan ada yang divonis seumur hidup, tahu-tahu dapat gerasi keluar. Bisa, ada waktunya. Ada keringanan. Adapun di neraka, wala nazidakum illa adaba, tidak kami tambah kecuali siksa. Orang yang masuk neraka hari ini penderitaannya sangat berat, besok lebih berat lagi, besok lebih berat lagi. Tidak ada tambahan kecuali siksa. Sehingga mereka mengatakan, wahai Malik, wahai penghuni, wahai penjaga neraka, sampaikan kepada Tuhanmu agar kami dimatikan saja. Sampaikan kepada Rabbmu agar kami mati saja. Kata malaikat Malik, innakum makithun, sungguhnya kalian akan tetap tinggal di neraka. Siksaan yang tidak ada henti-hentinya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah la yat'amuna fiha ma yubridu harras sa'iri anhum. Mereka tidak bisa mendapatkan makanan atau minuman yang bisa mendinginkan dari panasnya neraka sa'ir. Wala syaraban yarwihim, dan tidak ada minuman yang bisa menghilangkan dahaga. Illa ma'an harran, kecuali air yang sangat panas, air yang mendidih. Wasadidi ahli nar, dan nanah penghuni neraka. Itu minuman penghuni neraka, air yang sangat panas dan nanah penghuni neraka. Yujazawna bidzalika jazaa'an adila, mereka dibalas dengan balasan yang adil. Muwafiqan li a'malihim allati kanu ya'malunaha fid dunya, sesuai dengan amal-amal yang mereka dahulu kerjakan di dunia. La ilaha illallah. Yang seperti ini harus sering dibaca, direnungi. Cuman sebentar hidup di dunia.
Salah jalan, bahaya akibatnya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Dulu di dunia mereka tidak mengharapkan hari penghisaban. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam satu kitab. Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepadamu selain daripada azab. Innahum kanu la yakhafuna yaumal hisab. Dulu mereka di dunia enggak takut dengan hari hisab. Neraka bagaimana nanti aja. Akhirat bagaimana nanti. Enggak takut dulu di dunia. Falam ya'malu lahu, dan mereka tidak beramal untuk bekal hari hisab. Wa kadzdzabu bima ja'atuhum bihir rusul takdziba, dan mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul dengan sebenar-benar pendustaan. Wa kullu syai'in amilnahu wa katabnahu fil lauhil mahfuz, dan segala sesuatu kami telah memperlakukan dan kami telah mencatat di dalam lauh mahfuz, papan yang terpelihara. Fadhuqu ayyuhal kafirun, rasakanlah wahai orang-orang kafir, jazaa amalikum, balasan amal-amal kamu. Falan nazidakum illa azaban fawqa azabikum, kami tidak akan tambahkan kecuali azab di atas azab kalian. Ketika mereka diazab di neraka jahanam dengan berbagai macam siksaan, siksaan yang mereka rasakan tidaklah satu jenis, melainkan setiap harinya bertambah kadar siksaannya. Orang yang diazab di neraka jahanam, mereka akan diazab dengan beraneka ragam, bervariasi siksaan yang semakin bertambah semakin dahsyat. Ini adalah ayat yang sangat ditakutkan oleh para penghuni neraka jahanam. Sampai-sampai Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, "Ma unzilat ala ahli nari ayatun qattun asyaddu minha." Tidak pernah turun satu ayat pun yang lebih berat kepada penghuni neraka daripada ayat ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesudahan orang-orang kafir dan bagaimana siksaan yang akan mereka dapatkan di neraka, Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan tentang kesudahan kaum mukminin yang mendapatkan balasan surga. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan dibuka Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki reputasi, memiliki nilai tinggi di hadapan orang-orang kafir. Tadinya Nabi enggak dianggap, jadi bahan ledekan, hinaan, pengusiran. Sampai peperangan demi peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, sampai terjadi perjanjian apa? Hudaybiyah. Musyrikin sudah mengakui kedaulatan Nabi. Makanya orang-orang Mesir enggak mau main ke Palestina.
Sebab main ke Palestina harus melewati Israel. Yang ngeluarin visa Israel. Kalau kita mengikutinya Israel, berarti kita mengakui kedaulatan Israel sebagai negara yang berdaulat. Gitu. Nah, orang kita pada bangga umroh plus Masjidil Aqsa. Kedatangan kita ke sana dengan visa yang dikeluarkan dari sana atau izin, ini menunjukkan pengakuan katanya dengan kedaulatan orang Yahudi. Dan Nabi SAW setelah diakui kedaulatannya, maka beliau berani kirim surat kepada raja-raja. Karena sudah dikenal. Kalau orang nggak dikenal tiba-tiba nyuratin, siapa ini orang? Dan ketika itulah Nabi juga membutuhkan cincin. Karena mereka tidak mau terima surat kecuali ada stempelnya. Sehingga Nabi membuat cincin sebagai stempel bertuliskan Muhammad Rasulullah. Sehingga khilaf para ulama apakah kita sunnah pakai cincin apa enggak. Di antara mereka mengatakan sunnah Nabi pakai cincin, kita pakai cincin. Yang lain mengatakan bahwa sunnah pakai cincin kalau memang untuk stempel. Kalau enggak ya enggak. Wallahu a'lam. Nah, surat yang ketujuh yang Nabi SAW sampaikan dakwah ini, dan dia juga mengajarkan kepada kita jangan diam, harus ada dakwah. Ilmu yang telah kita pelajari hendaknya disampaikan kepada keluarga, di grup keluarga, di mana dakwah. Karena ahlul batil mereka mendakwahkan kebatilan mereka. Bahkan barusan panjang dari Gang Nangka itu. Ini ada yang pakai pakaian Irian Jaya, ada yang pakai pakaian Gending Jawa, macam-macam. Mereka mempromosikan. Orang Islam promosikan dagangan terbaik, yaitu qala Allah, qala Rasul. Surat kepada Al-Haris bin Abi Syamir Al-Ghassani, penguasa Damaskus. Rasulullah SAW menulis surat kepadanya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah SAW untuk Haris bin Abi Syamir. Semoga keselamatan terlimpah bagi orang yang mengikuti hidayah, beriman kepadanya serta mempercayainya. Sesungguhnya aku menyerumu untuk beriman kepada Allah yang Esa, tiada sekutu baginya. Lihat, aku menyerumu bukan kepada partaiku, bukan kepada organisasiku, bukan kepada golonganku, tapi aku menyeru kepadamu untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa. Ini inti dakwah. Jangan kita ngajak kepada golongan kita, kepada yayasan kita. Jangan. Dakwah itu mengajak kepada Allah. Bagaimana manusia menyembah Allah. Apabila kamu mau mengikuti, maka kekuasaanmu akan tetap bagimu. Gitu Nabi. Ibadah kepada Allah, kerajaanmu terus lanjut. Bukan Nabi ingin menguasai kerajaannya, menguasai rakyatnya, menguasai hartanya. Kalla. Nabi hanya menyampaikan sembah Allah. Beliau memilih Suja' bin Wahab dari Bani Asad bin Huzaimah untuk membawa surat ini. Setelah surat itu disampaikan, Al-Haris pun berkata, siapa yang akan mencopot kekuasaanku dariku, maka saya akan menghadapinya. Dan dia tidak memeluk Islam,
kemudian dia minta izin Heraklius untuk berperang melawan Nabi SAW, namun Heraklius mencegahnya, hingga akhirnya dia pun menghadiahkan kepada Suja' bin Wahab pakaian dan uang, lalu menolak secara halus. Surat disuruh masuk Islam, tersinggung dia. Dia negara di bawah kekuasaan Romawi, maka dia izin, boleh perangi Muhammad. Kata Heraklius, jangan, karena Heraklius dia Nasrani, walaupun dia tidak Muslim, tetapi dia memuliakan Nabi. Jadi raja kafir yang tidak masuk Islam tapi memuliakan adalah Heraklius. Beda dengan Kisra dari Persia. Ketika dapat surat Nabi, apa yang dilakukan? Disobek-sobek. Maka Nabi katakan, semoga Allah sobek-sobek kerajaannya, hancur kerajaannya. Tetapi yang memuliakan surat Nabi, Heraklius, maka kerajaannya turun-temurun tidak dihancurkan oleh Allah. Itu memuliakan surat Nabi. Oleh karena jadilah antum orang-orang yang memuliakan hadis Nabi. Hafalkan hadis Nabi. Orang yang memuliakan hadis Nabi pasti mulia. Dari golongan para sahabat, enggak ada sahabat yang lebih terkenal mengalahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap pengajian disebut an Abi Hurairah, karena beliau yang paling banyak menghafalkan hadis Nabi. Begitu juga ulama di zaman sekarang. Yang paling terkenal, paling mulia, orang yang menjadi ahli hadis. Hasanahul Albani, Sahahul Albani. Syekh Albani terus disebut-sebut namanya. Itu berkah dari memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, surat kepada Raja Oman. Kemarin saya transit ke Oman. Ternyata dulu pernah disurati sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajanya. Raja Hayam Buruk di Indonesia nggak dapat surat, Gajah Mada, atau mungkin zamannya beda. Rasulullah SAW menulis surat kepada Raja Oman, Jaifar, dan saudaranya Abd. Keduanya adalah putra Julanda. Berikut teksnya. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad bin Abdullah kepada Jaifar dan Abd, dua putra Al-Julanda. Semoga keselamatan terlimpah bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya aku menyuruh kalian berdua kepada Islam. Masuk Islamlah, niscaya kalian akan selamat. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada segenap manusia, untuk memberikan peringatan kepada yang hidup, dan supaya pastilah ketetapan adab terhadap orang-orang yang kafir. Jadi dakwah Nabi itu memberikan peringatan kepada manusia agar beriman kepada Allah. Jika kalian mengikrarkan keislaman, maka aku akan mengangkat kalian sebagai penguasa. Tetapi jika kalian menolak untuk mengikrarkan keislaman, sungguh kerajaan kalian akan lenyap oleh pasukan berkuda yang datang ke kerajaan kalian berdua, dan akan berjaya kenabianku di kerajaan kalian berdua. Beliau memilih Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, orator ulum. Amr bin As itu terkenal orator, ahli berdialog. Untuk membawa surat ini, Amr berkata, aku pun pergi hingga sampai ke Oman. Naik pesawat 3 jam. Itu dari Madinah ke Oman atau kurang. Ketika aku datang, aku langsung menuju Abd. Di antara kakak beradik itu, dialah yang lebih lembut dan yang terbaik akhlaknya. Sesuai dengan namanya Abd, artinya apa? Hamba. Karena nama itu
nama itu berpengaruh. Gitu. Makanya kemarin saya berbangga sama teman-teman umroh, tidak ada orang Indonesia yang namanya tertulis di Masjidil Haram kecuali nama saya. Mana itu dia. Sulamul Kahruba. Artinya tangga listrik. Eskalator. Bahasa Arabnya Sulamul Kahruba. Enggak ada orang Indonesia namanya ditulis kecuali nama saya. Dipilih nama Abd. Aku berkata sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu dan kakakmu. Dia berkata, saudaraku lebih tua dariku dan lebih utama dalam kerajaan, dan aku akan membawamu kepadanya sehingga dia membaca suratmu. Subhanallah. Kemudian dia bertanya, apa yang kau serukan? Kata Amr bin As, aku mengajakmu untuk beribadah kepada Allah semata. Selalu dakwah tauhid. Tidak ada sekutu baginya. Serta meninggalkan apa-apa yang disembah selain dia. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Makanya dimanapun kita dakwah harus pertama kali dakwah itu tauhid. Dia berkata, wahai Amr, sesungguhnya kamu adalah anak dari pemuka bangsamu. Maka apa yang dilakukan oleh ayahmu? Karena ayahmu dalam pandangan kami adalah sebagai panutan. Maka aku menjawab, dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku berharap andai dia masuk Islam dan membenarkan kenabiannya. Aku dulu juga mengikuti seperti pendapatnya hingga Allah memberiku hidayah untuk memeluk Islam. Maka Abd berkata, kapan kamu masuk Islam? Belum lama ini, jawab. Dia bertanya padaku, di manakah kamu masuk Islam? Aku menjawab, ketika aku bersama Najasyi. Kemudian aku kabarkan kepadanya bahwa Najasyi telah masuk Islam. Dia bertanya, lalu apa yang dilakukan rakyatnya terhadap kerajaannya? Aku menjawab, mereka mengukuhkannya dan mengikutinya, jadi nggak melengsarkan. Dia berkata, dan apakah para uskup dan pendeta juga mengikutinya? Aku menjawab, iya. Dia berkata, wahai Amr, hati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Sungguhnya tidak ada tabiat yang lebih buruk daripada berdusta. Maka aku menjawab, aku nggak berdusta. Dan itu tidak dibolehkan dalam agama kami. Bohong itu nggak boleh. Kemudian dia berkata, aku tidak yakin kalau Heraklius mengetahui keislaman Najasyi. Gimana Najasyi bisa masuk Islam? Heraklius nggak tahu. Aku berkata, ia tidak benar. Dia telah mengetahuinya. Heraklius tahu. Lalu dia berkata, jadi dengan apa kamu mengetahui hal itu? Aku menjawab, dulu Najasyi membayar upeti kepadanya. Dan tatkala dia masuk Islam dan membenarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, tidak, demi Allah seandainya Heraklius meminta dariku 1 dirham, niscaya tidak akan aku berikan. Dan sampailah perkataan itu kepada Heraklius. Lalu berkatalah Nayyak, saudaranya, apakah akan kamu biarkan hambamu tidak mengeluarkan upeti dan memeluk agama baru selain agamamu? Heraklius menjawab, dia menginginkan satu agama, kemudian dia memilihnya untuk dirinya. Maka apa yang bisa aku perbuat? Demi Allah, kalaulah tidak karena sayang pada kerajaanku, pasti aku akan berbuat seperti yang dia perbuat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Heraklius cuman menolak halus dengan ajakan apa? Untuk masuk Islam. Anak buahnya Heraklius siapa? Najasyi. Najasyi nggak peduli, dia masuk agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bosnya, siapa bosnya? Heraklius. Nggak mau. Ketika saudaranya Heraklius bilang sama Heraklius, kenapa kamu biarkan itu si Najasyi, itu hambamu, nggak mau beri upeti lagi, pajak lagi. Mau gimana, kata Heraklius.
Dia memilih agama, lalu dia mengikutinya. Aku bisa apa? Saya saja kalau nggak sayang dengan kerajaan saya akan ikut seperti dia. Jadi yang menghalangi Heraklius masuk Islam apa? Cinta dunia. Itu bahayanya orang cinta dunia. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya semua umat itu ada ujiannya, dan ujian umatku adalah harta. Setiap umat punya ujian. Ujian umat Islam itu harta. Kalau sudah dikasih duit, Masya Allah, koruptor bisa bebas. Tangkap poli tangkap itu, yang nangkosi duit mudah. Ada di situ kamarnya, kamar khusus. Bisa nonton TV, bisa main HP, bisa keluarganya datang. Dengan apa? Duit. Akidah bisa digadaikan. Maka harus diingat-ingat terus, harus diingat. Duit itu, dunia itu cuma sebentar, cuma sementara. Jangan sampai agama kita rusak gara-gara godaan dunia. Lalu dia berkata, hati-hatilah wahai Amr dengan apa engkau katakan. Aku menjawab, demi Allah, aku berkata jujur kepadamu. Abid berkata, beritahukan kepadaku apa yang ia perintahkan dan yang ia larang. Sebenarnya Muhammad itu dakwahnya gimana sih? Aku menjawab, dia memerintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang berbuat maksiat, menyuruh kepada kebaikan dan menyambung tali persaudaraan, melarang perbuatan zalim, permusuhan, melarang zina, minuman keras, melarang menyembah batu, patung dan salib. Maka Abd berkata, alangkah bagusnya apa yang ia serukan itu. Jika kakakku setuju, Jaifar, maka sungguh akan kami tempuh perjalanan sehingga kami beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan kenabiannya. Akan tetapi kakakku lebih memilih kerajaannya daripada melepasnya dan menjadi pengikut. Gak mau gengsi, maka asal jadi pengikut Muhammad. Itu bahaya kedudukan. Maka aku berkata, sungguh jika ia memeluk Islam, Rasulullah SAW akan menjadikannya raja atas bangsanya. Lalu dia dapat mengambil zakat dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Dia berkata, sungguh itu adalah akhlak yang baik. Apakah zakat itu? Katanya. Maka aku beritahukan kepadanya tentang harta yang diwajibkan zakat di dalamnya oleh Rasulullah SAW, hingga aku sebutkan semua sampai kepada onta. Dia nanya lagi, wahai Amr, apakah zakat itu diambil dari hewan gembalaan yang digembala di padang rumput dan mendatangi sumber air? Aku menjawab iya. Ini menunjukkan kalau antum pelihara kambing 100-200 ekor, tapi di kandang yang nyari rumput antum tidak kena zakat. Yang kena zakat itu kalau kambing digembalakan. Kalau kita yang membiayai, maka dia kena zakat. Panen padi juga begitu. Kalau tak ada hujan, itu dia 10%. Kalau kita yang airi, maka diskon 50%. Dia berkata, demi Allah, aku tidak yakin rakyatku dapat mematuhi zakat ini dalam kejauhan rumahnya dan banyaknya jumlah mereka. Amr berkata, kemudian aku tinggal di sana selama beberapa hari, sedangkan dia menemui kakaknya dan memberitahukan semua pembicaraannya denganku. Kemudian pada suatu hari dia memanggilku, maka aku masuk menghadapnya, lalu pembantu-pembantunya mencekal lenganku. Dia berkata, biarkanlah ia. Aku lepaskan lalu pergi untuk duduk, tetapi mereka menolak membiarkanku duduk. Aku melihat kepadanya, dia berkata, katakan apa yang engkau inginkan. Maka aku berikan kepadanya surat yang disegel. Ia buka segelnya, ia baca,
hingga selesai. Kemudian dia berikan kepada adiknya dan dia membaca seperti kakaknya, tetapi aku lihat ia lebih lembut dari kakaknya. Ia berkata, coba katakan kepadaku apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Aku menjawab, mereka mengikutinya, baik keadaan suka maupun agamanya dalam dipaksa dengan pedang. Dia berkata, siapakah yang bersamanya? Aku menjawab, masyarakat yang telah menyukai Islam dan lebih memilihnya daripada yang lain. Mereka mengetahui dengan akal pikiran mereka serta hidayah Allah kepada mereka bahwa dulu mereka berada dalam kesesatan. Aku tidak mengetahui seorang pun yang belum mengikutinya selain dirimu pada perjalanan ini. Jika kamu hari ini tidak memeluk Islam dan mengikutinya, pasukan berkuda akan menyerbumu dan menghabisi kekuasaanmu tanpa sisa. Maka masuk Islamlah, niscaya kamu akan selamat. Dia akan mengukuhkanmu atas bangsamu dan tidak akan masuk ke dalam negerimu pasukan-pasukannya. Ia berkata, aku tidak bisa memberi keputusan hari ini, kembalilah esok. Jadi istikharah dulu hari ini. Lalu aku kembali kepadanya, yakni kepada adiknya. Dia berkata kepadaku, wahai Amr, sungguh aku mengharapkan ia masuk Islam kalau saja ia tidak menyayangkan kerajaannya. Keesokan harinya aku mendatanginya, akan tetapi dia tidak mengizinkanku. Aku pun mendatangi adiknya dan ku beritahu bahwa aku tidak bisa menemuinya. Maka dia membawaku menemuinya. Lalu dia berkata, sungguh aku telah memikirkan apa yang engkau serukan itu. Tiba-tiba aku dapati diriku merupakan orang Arab yang terlemah bila aku bersedia mengangkat seorang sebagai raja atas kekuasaanku. Padahal pasukannya tidak akan bisa sampai ke sini. Dan seandainya bisa sampai, pasti pasukan itu akan menemui suatu pertempuran yang luar biasa. Aku berkata, kalau begitu besok aku pulang. Ketika dia merasa yakin dengan kepergianku, adiknya bicara empat mata dengannya. Adiknya berkata, kita tidak akan bisa mengalahkannya kalau setiap orang yang diutus kepadanya memenuhi ajakannya. Pada esok harinya dia memintaku menghadap kepadanya. Lalu akhirnya dia dan saudaranya mau memeluk Islam dan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Oman sekarang sengsara apa berkah? Berkah. Bukan negara maju Oman, tapi nilai mata uangnya 48.000, kalah dolar Amerika. Kalah dolar Amerika. Per kapitanya berapa gitu. Jadi Oman ya. Berapa rupiah per kapita negeri Oman? Oman urutan paling tinggi 355 US dollar apa. Jadi negara kaya. Negara yang menegakkan tauhid, Saudi Arabia. Gak ada tukang cendol, tukang apa keliling. Sepi siang itu, tapi hidup dalam kemewahan. Panas saya kemarin ke Arafah itu. Mana tukang cendol, gak ada. Ada es krim pakai mobil. Jadi yakinlah kita, tatkala kita menegakkan agama ini, pasti Allah berikan keberkahan. Janji Allah, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kemudian mereka berdua menyerahkan kepadaku dalam pengurusan zakat dan putusan hukum atas perselisihan di antara mereka. Mereka berdua menjadi pendukungku dalam menghadapi orang-orang yang tidak mau mematuhiku. Alur cerita ini menunjukkan bahwa pengiriman surat kepada mereka berdua agak terlambat dibanding surat-surat kepada raja-raja lain. Dan sepertinya pengiriman surat ini terjadi setelah penaklukan kota Makkah. Dengan surat-surat ini Nabi SAW telah menyampaikan dakwahnya kepada banyak raja-raja yang ada di muka bumi. Di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang menolak. Tetapi walau bagaimanapun hal ini tidak menyibukkan pikiran orang-orang kafir, di mana beliau telah populer di kalangan mereka, baik nama
maupun agamanya. Jadi yang penting kita sampaikan satu dakwah, walaupun orang dengar dakwah kita cuman tidak menganggap, nggak apa-apa. Yang penting sudah disampaikan. Karena tugas kita hanya apa? Menyampaikan. Adapun orang mendukung dakwah kita, alhamdulillah, dia menyepelekan kita, siapa dia, apa sih dia, nggak apa-apa. Yang penting sampaikan saja. Semoga Allah Ta'ala menolong kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.